keberagaman Indonesia, ancaman atau kekuatan? Pernahkah kalian membayangkan mengapa pakaian adat masyarakat Papua berbeda dengan pakaian adat Batak? Mengapa orang pesisir punya tradisi sedekah laut, sementara masyarakat pegunungan punya upacara menyambut masa tanam? Mengapa di satu daerah makanan pokoknya sagu, di daerah lain jagung, dan di tempat lain nasi? Apakah semua itu kebetulan atau ada sesuatu yang membentuknya? Indonesia bukan hanya negara yang luas. Indonesia adalah ruang pertemuan ribuan kebiasaan, cara hidup, dan nilai-nilai yang tumbuh selama ratusan bahkan ribuan tahun. Namun pertanyaannya sekarang, apakah keberagaman ini selalu menjadi kekuatan, ataukah justru bisa menjadi sumber perpecahan? Mari kita pahami bersama. Apa itu keragaman sosial budaya? Keragaman sosial budaya adalah perbedaan cara hidup masyarakat. Budaya bukan hanya tarian atau pakaian adat. Budaya adalah cara berpikir, cara berbicara, cara berpakaian, cara mencari nafkah, cara beribadah, bahkan cara membangun rumah. Budaya adalah rancangan hidup yang dipelajari manusia untuk bertahan dalam masyarakat. Ketika berbagai suku, agama, dan kelompok bertemu dalam satu ruang dan berinteraksi setiap hari, disitulah keragaman muncul. Indonesia memiliki ribuan pulau. Setiap pulau memiliki kelompok masyarakat yang tumbuh dengan pola hidup masing-masing. Dan yang menarik, perbedaan itu bukan muncul tanpa sebab. Ada faktor-faktor yang membentuknya. Pengaruh isolasi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Bayangkan kondisi nenek moyang kita dahulu. Mereka datang secara berkelompok, menyebar, dan menetap di pulau-pulau berbeda. Laut menjadi pemisah alami. Karena teknologi kapal saat itu terbatas, mereka jarang berpindah dan jarang berinteraksi dengan kelompok lain. Akibatnya, setiap kelompok mengembangkan kebudayaannya sendiri. Bahasa berkembang berbeda, tradisi berkembang berbeda, cara berpakaian berbeda, kepercayaan berkembang dengan warna masing-masing. Isolasi geografis menciptakan identitas budaya. Namun di sisi lain, jika perbedaan ini tidak dipahami dengan baik, bisa muncul sikap merasa budaya sendiri paling unggul. Sikap ini disebut etnosentrisme, dan jika dibiarkan, ia bisa menjadi bibit konflik. Pengaruh iklim terhadap budaya. Sekarang kita lihat faktor kedua, iklim. Indonesia memiliki iklim tropis, namun kondisi tiap daerah tidak sama. Masyarakat pesisir hidup di dataran rendah dengan suhu lebih panas. Masyarakat pegunungan hidup di suhu lebih dingin. Apa dampaknya? Cara berpakaian berbeda, mata pencaharian berbeda, makanan tradisional berbeda, bentuk rumah berbeda. Di pesisir banyak masyarakat menjadi nelayan. Mereka memiliki tradisi sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur. Di pegunungan, masyarakat lebih banyak bertani. Mereka memiliki upacara menyambut masa tanam. Contoh lain, rumah adat Baduy di Desa Kanekes menghadap utara selatan memiliki filosofi keseimbangan dan ketenangan. Selain itu agar sinar matahari masuk dengan baik. Itu bukan sekadar estetika. Itu adaptasi terhadap kelembapan udara pegunungan. Artinya, budaya tidak lahir secara acak. Budaya adalah jawaban manusia terhadap alam. Letak Indonesia yang strategis. Indonesia terletak di persilangan dunia, di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan penting sejak dahulu. Bangsa India datang membawa pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Arab dan Gujarat membawa Islam, bangsa Eropa membawa pengaruh budaya Barat.
terjadilah akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial perpaduan dua kebudayaan, atau lebih yang bertemu, dan saling mempengaruhi, menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kepribadian atau unsur kebudayaan aslinya. Hasilnya, budaya Indonesia semakin kaya. Kita memiliki masjid dengan arsitektur bercorak lokal. Kita memiliki candi bercorak Hindu-Buddha. Kita memiliki tradisi yang merupakan perpaduan banyak peradaban. Tantangan dan peluang. Keragaman adalah kekayaan, namun tanpa pengelolaan yang baik, ia bisa menjadi konflik. Perbedaan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan bisa melahirkan prasangka. Karena itu, keberagaman harus dikelola dengan gotong royong, sikap saling menghargai, dan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan. Bahkan hari ini, keberagaman budaya menjadi potensi besar dalam sektor pariwisata. Budaya bisa menjadi kekuatan ekonomi. Budaya bisa menjadi identitas bangsa di mata dunia. Namun syaratnya satu, persatuan. Sekarang coba renungkan, apakah selama ini kita melihat perbedaan sebagai ancaman atau sebagai kekayaan? Jika budaya adalah cara hidup yang diwariskan, maka nilai apa yang ingin kita wariskan? Apakah kita ingin mewariskan prasangka atau toleransi? Apakah kita ingin menjadi generasi yang memperbesar perbedaan atau generasi yang menjadikannya kekuatan? Karena pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tentang berapa banyak pulau yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita hidup bersama di atasnya. Hai sahabat studi ilmu sosial, subscribe ya. Salam sehat dan tetap semangat.